Hari ini diumumkan berapa besaran gaji PNS yang bakal naik tahun depan. Pemerintah akan mengumumkan perihal kenaikan gaji PNS pada pidato nota keuangan beserta RAPBN 2022 sebelum HUT kemerdekaan RI Agustus, tepatnya hari ini. Saat ini gaji PNS 2021 masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN sempat merencanakan akan melakukan penyusunan ulang gaji PNS. Nantinya, gaji PNS yang biasanya terdiri dari banyak komponen menjadi hanya satu gaji dan tunjangan saja. Gaji PNS berasal dari tunjangan yang diberikan mulai dari tunjangan istri, anak hingga kinerja. Tunjangan kinerja atau TUKIN 2021 masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rakma Watarwata mengatakan, keputusan gaji PNS naik atau tidak akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita tunggu saja pidato Bapak Presiden tanggal 16 Agustus, kata Isa saat dihubungi di Jakarta. Blak-blakan Cahyokumolo soal kenaikan gaji PNS. Rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS semakin ramai diperbincangkan kalangan. Apalagi kenaikan gaji abdi negara sudah lama tidak dilakukan pemerintah. Kenaikan gaji pokok PNS terakhir kali dilakukan pada awal 2019. Kenaikan itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan pada tahun 2018 lalu. Lantas, apakah gaji PNS akan kembali naik setelah 2 tahun ini tidak mengalami kenaikan? Belum bisa berkomentar, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo saat berbincang di Jakarta. Cahyo mengatakan, saat ini kondisi keuangan negara masih dikonsentrasikan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan dan layanan sosial akibat dampak pandemi COVID-19. Ini yang menjadi prioritas, kata Cahyo. Saat disinggung apakah sudah ada pembicaraan antara lembaga terkait untuk rencana ini, Cahyo tak menjawab. Menurutnya saat ini pemerintah masih fokus menggunakan anggaran untuk penanganan pandemi. Sebagai informasi, besaran gaji pokok PNS saat ini disesuaikan dengan golongannya. Besaran gaji pokok PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Gaji pokok dengan golongan terendah tercatat Rp1.560.800 hingga yang tertinggi Rp500.200. Gaji pokok PNS memang tidak besar, namun yang membuat penghasilan bisa mencapai puluhan juta adalah tunjangan yang diberikan, mulai dari tunjangan istri, anak hingga kinerja. Tunjangan kinerja PNS lah yang menentukan berapa total penghasilan yang diterima setiap bulannya. Tunjangan kinerja ditentukan oleh peraturan pemerintah di masing-masing kementerian atau lembaga. Aturan baru ini bakal bikin pensiunan PNS bahagia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo memastikan dana pensiun PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau pili pundit. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Sayangnya, skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial atau bansos. Sebenarnya pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk membahas detail, katanya. Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas. Perubahan skema pensiun ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya.
Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya menyebutkan pembahasan skema pensiun puli pundit masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan, namun akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Skema dana pensiun PNS Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara dengan skema puli pundit, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema puli pundit selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kedepan sistem ini diubah, puli pundit PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem Pay As You Go, kata Bima. Skema Dapun PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua, sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan-RB periode 2016 sampai 2018 Asman Abnur sebelumnya lengser dari jabatannya sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun puli pundit adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai 4.000 US per bulan, sementara uang pensiun yang diterima 350 US per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan